Bila mana seorang abid tidak mampu memahami perkataan-perkataan dari lisan seorang arifin tentang wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, ulu dan ittihad, maka jauhkanlah hati dan pikiran untuk senantiasa berburuk sangka kepada dirinya. Karena apa yang mereka lontarkan dan mereka sampaikan yang keluar daripada lisan mereka, mereka menghantarkan pemahaman tauhid murni. Bagaimana umat ini mampu memurnikan akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Esa dan Ahad. Begitulah Allah mengutarakan akan keesaan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Ahad. Ahad itu adalah Esa. Esa itu maknanya satu, tunggal dan tiada berbilang. Makna satu, tunggal dan tiada berbilang itu maksudnya hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu artinya bahwa Dialah yang wujud secara mutlak. Kata-kata Dia yang wujud secara mutlak itu artinya hanya Dia semata-mata. Begitulah mereka sebenarnya menghantarkan pemahaman kepada umat ini, sehingga terlontar dan terhalang dari lisan mereka makna wahdatul wujud, makna manunggaling kaula Gusti, makna ittihad dan hulul. Bukan mereka mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba, hamba menyatu dengan Tuhan. Bukan seperti itu pemahaman dan makna yang sebenarnya dari apa yang mereka sampaikan. Suatu makna yang tersirat, yang keluar dari hati yang telah terbuka hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang mereka utarakan dan mereka sampaikan kepada umat itu, bagaimana setiap umat itu mesti mampu memahami hanya Allah saja yang wujud dan yang ada semata-mata. Menyatakan la ilaha illallah, la mawjud illallah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam dan pada sekalian diri, melainkan hanya Allah semata-mata. Tidak ada yang wujud pada alam ini, hanya Dia semata-mata. Begitulah kita ini mesti mampu memurnikan akan ketaatan kita kepada Allah, sehingga orang-orang yang telah mampu memurnikan ketaatannya kepada Allah tidak ada lagi terpandang dan tertilik sesuatu yang lain selain daripada Allah, baik pada dirinya maupun di luar dirinya, melainkan yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Inilah yang membuat diri kita itu tetap dalam keadaan fitrah yang suci, karena kita mampu memfanahkan akan wujud kita ke dalam wujudnya. Kita mampu memfanahkan sifat kita ke dalam sifatnya.
Kalaulah wujud dan sifat kita itu telah fana ke dalam wujud dan sifatnya, maka Allah lah sebenar-benarnya yang wujud dan bersifat itu. Kalau Allah lah yang wujud yang sebenar-benar bersifat, maka dialah yang hidup itu. Kalau dia yang hidup, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar, dialah yang berkata, dialah yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, yang terpandang di dalam hati ini, yang terpikir dalam akal dan pikir kita, itu artinya telah ada dua Tuhan di dalam hati dan pikiran kita itu. Orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang menyandingkan diri Allah itu dengan sesuatu, padahal sesuatu selain daripada diri Allah tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada diri Allah tidak pernah ada, Bapak Ibu, itu artinya jangan disanding-sandingkan Allah, jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan menyandingkan dan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada, padahal dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Itu artinya kalau dia yang ada, dia yang wujud semata-mata, maka segala yang wujud itulah disebut namanya Ainullah. Segala yang wujud itu disebut namanya tajalli min tajaliyatillah, kenyataan daripada dirinya. Disitulah Allah bukakan rahasia akan segala yang wujud, akan segala sesuatu ini. Apa kata Allah? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Sesungguhnya aku jadikan dirimu itu, aku jadikan alam, aku jadikan sesuatu, aku jadikan semesta ini itu tiada lain adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Mana yang dikatakan alam, mana yang dikatakan makhluk, mana yang dikatakan sesuatu. Yang dikatakan alam, yang dikatakan makhluk, yang dikatakan sesuatu, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itu awal mula kejadian. Belum lagi diciptakan namanya langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, Bapak Ibu, aras, kursi dan mahfuz belum diciptakan Allah. Jangankan aras, kursi dan mahfuz diciptakan Allah, surga dan neraka pun belum diciptakan Allah. Lalu apa yang diciptakan Allah sebelum adanya surga dan neraka? Lalu apa yang Allah jadikan sebelum adanya aras, kursi, dan mahfuz? Apa yang Allah jadikan sebelum adanya langit dan bumi? Yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebelum segala sesuatu itu ada, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Nur Muhammad itulah sebenarnya bahagian daripada diriku. Nur Muhammad itulah sebenarnya percikan diriku. Nur Muhammad itulah sebenarnya tajalli daripada diriku. Jikalau Nur Muhammad itu adalah tajalli diriku, percikan diriku, bahagian daripada diriku, itu maknanya tiada lain akulah yang sebenar-benarnya, kata Allah. Kalau Allah yang sebenar-benarnya, yang wujud semata-mata,
Maka Allah itulah sebenar-benarnya yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi jangan dipahami wahdatul wujud ada dua wujud menyatu menjadi satu wujud. Ini wujud Allah, ini wujud Muhammad. Ketika Ustadz mengatakan ini wujud Allah, ini wujud Muhammad, bukan Nabi Muhammad maksudnya. Ya, nanti jangan Bapak Ibu sampai keliru gitu. Muhammad yang Ustadz maksudkan itu adalah Nur Muhammad. Ini wujud Allah, ini wujud Muhammad, maksud Nur Muhammad. Lalu menjadi satu, dia dikatakan wahdatul wujud. Bukan seperti itu maksudnya. Wahdatul wujud itu hanya dia yang esa satu-satunya. Hanya dia yang ada satu-satunya. Kapan Allah itu esa? Kapan Allah itu ada satu-satunya? Allah itu esa, Allah itu wujud, Allah itu ada satu-satunya. Sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dialah yang wujud dahulunya. Dia yang wujud sekarang ini, dia yang wujudnya akan datang. Disitulah letak rahasia akan kewujudan keesaan dirinya. Dia mengatakan wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Karena dia yang dikatakan wahdatul wujud, qul huwallahu ahad. Maka dialah diri yang awal. Dialah yang mengatakan dirinya yang akhir. Dialah yang menyebut dirinya yang zahir. Dan dia pula yang mengatakan dirinya adalah yang batin. Apa maksudnya dia yang awal? Dia yang awal itu maksudnya Bapak Ibu, sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya sesuatu, maka dialah yang ada sebelum adanya yang ada, dan sebelum adanya sesuatu, dia yang awal sebelum adanya yang ada dan sebelum adanya sesuatu. Disitulah artinya dia awal, tidak ada permulaannya. Dia awal, tidak ada ujungnya. Kenapa dia awal, tidak ada permulaan dan ujungnya? Karena dia berdiri dengan sendirinya. Dia ada bukan didirikan. Dia ada bukan diadakan. Dia ada bukan diwujudkan. Dia ada wujud dengan sendirinya. Kapan Allah itu wujud dengan sendirinya? Ketika dirinya merasa ada, ketika itulah dia telah wujud. Ketika dirinya merasa ada itu, karena dia yang qiyamu binafsihi. Kapan dirinya merasa ada? Ketika dia berkehendak. Ketika dia berkeinginan. Kapan dia berkehendak dan berkeinginan? Ketika dia ingin mengenali siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Apa kata dirinya? Kuntu kanzan bahriyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Kenapa Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Itu maknanya bahwa segala yang ada ini nantinya semuanya itu berasal daripada diri, bahwa dialah perbendaharaan segala yang ada. Wa ahbabtu an ba'rafa.
Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, bahwa segala sesuatu itu ada karena adanya aku, dan adanya sesuatu itu karena aku, maka akulah yang perbendaharaan yang tersembunyi itu. Namun aku ingin dikenal. Kalau aku ingin dikenal, aku ingin disaksikan, supaya aku tahu siapa yang abid dan siapa yang ma'bud. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu dari diriku, kata Allah. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang bernama Nur Muhammad, bukan di luar dirinya. Akan tetapi Allah menciptakan sesuatu yang bernama Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya sendiri. Karena Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya sendiri, maka disitulah Allah mengatakan wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa Nur Muhammad itu tiada lain bahagian daripada diri. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya, maka itu artinya Allah ciptakan Nur Muhammad itu liya'rifani, supaya dia mengenal akan diriku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka siapa yang mampu mengenali akan sejati dirinya, maka dirinya lah yang fitrah itu, sesuai dengan tema yang dibukakan rahasianya oleh ketua dan pengurus Tauhid Rabbani Sejabotan Sejabotabek itu. Nih Bapak Ibu lihat belakang itu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami siapa sebenarnya yang sejati diri itu, sehingga kita paham diri yang fitrah itu siapa yang sesungguhnya. Maka untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita kembali melihat temanya ya. Temui sejati diri ya, biar kembalinya fitrah atau fitri. Jadi orang yang fitrah, orang yang fitri adalah orang yang telah mampu menemui siapa sejati diri, siapa sebenar diri, siapa yang seakmal diri. Kalau kita sudah mengenal sejati diri, seakmal diri, diri yang sebenar-benarnya, maka itulah sebenar-benarnya diri yang fitrah itu. Diri yang fitrah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah diri yang dikatakan diri yang fitrah. Dialah yang dikatakan diri seakmal dan sejati diri. Dialah diri yang fitrah itu yang sesungguhnya. Sekarang Allah sebagai diri yang fitrah, Allah sebagai diri yang suci, dia ingin dikenal. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Tajali daripada dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Tajali daripada dirinya itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah tajali daripada dirinya adalah Nur Muhammad, maka Nur Muhammad inilah yang dikatakan Allah wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an.
bahwa Nur Muhammad itulah sebenar-benarnya bahagian dirinya. Nur Muhammad itulah yang dikatakan bahagian dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah dirinya juga semata-mata. Nah, bahasa kiasnya. Sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah satu tetes saja dari sebuah lautan. Nur Muhammad ini satu tetes dari sebuah lautan. Kalaulah Nur Muhammad itu satu tetes dari sebuah lautan, maka satu tetes dari sebuah lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Lalu kemana makna kias yang sebenarnya? Mana yang satu tetes lautan dan mana yang dikatakan lautan? Allah inilah yang disebut dengan bahasa kiasnya adalah lautan. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah satu tetes lautan itu. Kalaulah Nur Muhammad itu satu tetes lautan itu, maka satu tetes lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri.